Shalom saudara, ada 5 fakta penting tentang keilahian Tuhan Yesus di Alkitab yang akan selalu memberi kita kekuatan dan harapan. Dimulai dari memahami bahwa Yesus adalah pencipta dan pemelihara alam semesta yang dapat memberi kita kekuatan dan keamanan dalam menghadapi ketidakpastian dan kesulitan hidup. Lalu memahami bahwa Yesus adalah firman Tuhan yang hidup, sehingga dengan membaca perkataannya di Alkitab, kita merasakan hikmat Yesus yang tak terbatas, yang dapat memberi kita arahan dan kebijaksanaan untuk menjalani hidup dengan baik. Ada juga fakta bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup menuju keselamatan. Lalu fakta bahwa Yesus memiliki otoritas atas segala sesuatu, sampai kepada fakta bahwa Yesus adalah imam yang kekal bagi kita. Hingga pada akhirnya, dengan memahami semua fakta keilahian Yesus, ternyata dapat memperdalam iman kita dan membuat kita berani untuk menjalani hidup dengan penuh keyakinan dan pengharapan. Berikut adalah 5 fakta keilahian Yesus yang akan selalu memberi kita kekuatan dan harapan sampai kapanpun. Fakta 1. Yesus adalah pencipta dan pemelihara alam semesta. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kolose 1 ayat 16-17. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ayat-ayat yang kita baca barusan itu menunjukkan dengan jelas bahwa Yesus sebagai Logos atau firman yang kekal adalah pencipta dan pemelihara alam semesta yang penuh kuasa. Dengan kata lain, kalau kita melihat segala sesuatu yang kita bisa lihat itu merupakan ciptaan Tuhan Yesus. Baik makanan, pakaian, rumah, segala hewan, tumbuhan, emas, berlian, gunung, lembah, lautan, dan lain-lain, itu merupakan ciptaan Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita merenungi kembali kasih dan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, itu benar-benar sangat menakjubkan. Begitu baiknya Yesus kepada kita. Ketika Yesus berjanji bahwa kita tidak akan dibiarkan menjadi yatim piatu, pada saat Yesus naik ke surga, bahwa Roh Kudus telah ada di dalam diri kita, maka kita harus terus bersyukur dan bersukacita dalam menjalani hidup ini. Sebab Tuhan Yesus Sang Pencipta alam semesta akan selalu menjaga dan memelihara kita dengan kasih-Nya yang tak terukur. Haleluya, amin. Fakta 2. Yesus adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 tertulis, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Banyak orang di dunia ini beranggapan bahwa Yesus hanyalah seorang figur religius yang terkemuka, yang intinya menyatakan bahwa Yesus hanyalah manusia biasa yang mengajarkan moral. Namun faktanya, Alkitab menunjukkan dengan jelas bahwa Yesus adalah firman Tuhan yang menjadi manusia, membawa kasih untuk mempersatukan kembali hubungan manusia dengan Tuhan yang telah hancur akibat dosa. Kejadian 1 ayat 3 tertulis, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Tuhan menciptakan dengan firman, maka dari itu kita melihat Yesus mampu melakukan berbagai mujizat, seperti menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, meredakan badai. Mujizat-mujizat ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki kuasa mencipta seperti Tuhan yang berfirman untuk menjadikan terang. Fakta ini memberikan pesan penting kepada kita bahwa segala ajaran Tuhan Yesus itu pasti memiliki kuasa yang bisa mengubahkan kita bila kita mau merenungi dan menjalankannya. Itulah sebabnya, jika kita melihat aplikasi Alkitab, maka setiap ucapan Yesus itu tulisannya berwarna merah, agar kita mudah untuk membacanya, sehingga diharapkan agar kita bisa merenungi dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Yesus itu.
sehingga pada akhirnya hidup kita berubah menjadi luar biasa dan dapat memberi dampak yang luar biasa juga kepada dunia yang semakin jahat ini. Seperti yang Tuhan Yesus firmankan kepada kita, bahwa kita adalah terang dunia. Haleluya, amin. Fakta 3, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup menuju keselamatan. Yohanes 14 ayat 6 tertulis, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Yesus adalah juru selamat yang menebus dosa manusia dan memberikan kehidupan kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Alkitab menjelaskan bahwa manusia telah terpisah dari Tuhan karena dosa, dan hanya melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, dosa-dosa manusia dapat diampuni dan hubungan dengan Tuhan dapat dipulihkan. Fakta ini memberikan kita pesan pengharapan yang sangat penting dan menguatkan bahwa Tuhan ternyata sangat mengasihi kita. Tuhan yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib dan mengalahkan dosa serta maut bagi kita, pasti juga akan memberikan kita pertolongan ketika kita sudah tidak sanggup lagi mengatasi suatu masalah. Filipi 1 ayat 6 tertulis, "Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus." Ayat ini memiliki makna bahwa kita yang telah memperoleh kasih karunia dengan bisa mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, maka kita pasti akan ditolong sampai kapanpun hingga Tuhan Yesus datang menjemput kita. Jadi, marilah kita terus bersandar kepada Tuhan, selalu menjaga iman pengharapan kita, karena kasih Tuhan itu jauh lebih besar dari permasalahan yang kita hadapi. Haleluya, amin. Fakta 4, Yesus memiliki otoritas atas segala sesuatu. Matius 28 ayat 18 tertulis, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa Yesus memiliki otoritas atas segala sesuatu, baik di bumi maupun di surga. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Bahkan nyawa segala yang hidup berada di tangannya. Jika kita melihat seorang yang jahat atau lalim, tapi masih dibiarkan bersinar atau hidup enak, seperti Asaf yang berkata dalam Mazmur 73:3-5, "Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain." Percayalah bahwa bukan Tuhan tidak berkuasa atau berkenan kepada mereka, melainkan sama seperti Asaf yang berkata dalam Mazmur 73 ayat 18-20, "Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur, betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan, seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina." Bahwa akan ada saatnya bagi mereka untuk jatuh. Demikian juga waktu kita berpikir mengapa hidup kita atau penyakit kita kenapa belum diangkat. Ingat selalu ayat Yeremia 29 ayat 11. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah dan penuh harapan untuk hidup kita. Meskipun kadang-kadang rencananya mungkin berbeda dengan apa yang kita harapkan, Tuhan selalu memiliki rencana yang terbaik untuk kita. Dan kita dapat percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rencananya yang lebih dahsyat untuk kita. Satu hal yang pasti, jangan pernah meragukan. Milikilah selalu iman dan ketaatan kepada Yesus, agar kita dapat mengalami kuasanya yang luar biasa dalam hidup kita, agar kita memiliki kekuatan untuk menghadapi segala rintangan dan mencapai tujuan-tujuan kita dengan pertolongannya. Haleluya, amin. Fakta 5, Yesus adalah imam yang kekal. Ibrani 7 ayat 26 tertulis,
Sebab imam besar yang demikian lain kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Selama ada di muka bumi ini, Yesus adalah pribadi yang saleh, tanpa salah dan tanpa noda. Dia tidak terkontaminasi oleh dosa yang membuatnya menjadi perantara yang sempurna antara Tuhan yang kudus dengan kita, manusia yang berdosa. Ini artinya, Yesus akan menjembatani jurang antara Tuhan yang kudus dan manusia yang berdosa. Melalui pengorbanannya di kayu salib, Dia membuka jalan bagi kita untuk berdamai dengan Tuhan. Yesus melindungi kita dari kuasa dosa dan iblis. Keimamatannya kekal menjamin keselamatan dan pertolongan bagi kita di saat-saat tersulit. Bahkan Yesus akan menjadi pembela kita di hadapan Tuhan. Ketika kita dituduh dan dihakimi, Yesus akan berdiri di sisi kita dan membela kita dengan kasih dan keadilannya. Roma 8 ayat 34 tertulis, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Keimamatan kekal Yesus memberikan pengharapan yang dahsyat bagi kita. Kita tidak lagi perlu hidup dalam ketakutan dan keputusasaan. Meskipun berulang kali melakukan dosa, tetapi jika kita mau bertobat, kita memiliki imam besar yang selalu siap untuk menerima kita, mengampuni dosa kita, dan memberikan kita hidup yang kekal bersamanya. Haleluya, amin. Sebagai penutup, apa yang kita bahas barusan mengenai keilahian Yesus, itu sebenarnya merupakan inti dari kekristenan, bahwa Yesus adalah manusia sejati, juga adalah Tuhan yang sejati. 5 fakta di atas menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya manusia, tetapi Dia adalah Tuhan yang hidup, yang penuh kuasa. Dia adalah sumber kekuatan, harapan, dan kasih yang sempurna bagi semua orang yang percaya kepadanya. Maka biarlah ayat ini menjadi hafalan kita selalu. Roma 9 ayat 5 tertulis, mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Bahwa Yesus adalah Tuhan yang harus dipuji sampai selama-lamanya oleh kita. Haleluya. Amin. Jika berkenan, berikan like, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.